Halo semuanya, kita kembali lagi di episode Mangan-Mangan. Hari ini gua akan makan tawa, atau kalau di Jawa Timur sebutnya tawa, kalau di Jakarta sebutnya kembang tahu. Ini tadi ada orang lewat, terus gue beli aja. Dan ini cukup, harganya berapa ya? Nggak tahu. Tapi harganya orangnya sering lewat depan rumah. Aku nggak tahu ini makanan, tapi ini makanan yang seperti ini nih yang udah mulai jarang orang jualan. Apalagi yang pedagang-pedagang keliling gitu. Mungkin dagangnya harus keliling ya. Kalau di Jakarta itu jualannya pakai gerobak gitu, dorong. Tapi kalau di Surabaya, pas gua dulu waktu kecil itu dipanggul gitu. Jadi sini kembang tahunya, depannya apa namanya, air jahenya gitu. Kita cari tahu ya, kembang tahu itu dari mana. Kembang tahu. Jadi awal-awal mau baru pindah Jakarta, ada orang jualan ini lewat, tulisannya kembang tahu. Terus dipanggil lah karena pengen nyoba. Setelah dipanggil karena pengen nyoba, oh ini mah kalau di Surabaya namanya tawa. Dan sebetulnya di Jakarta sama di Surabaya itu nama-nama makanannya tuh beda-beda. Kayak bakwan tahu kalau di Surabaya itu ote-ote namanya. Terus singkong itu pohong. Terus ubi itu telo. Daerah asal makanan ini dari Jepang, koma Tiongkok. Bahannya kedelai. Kita buka di Wikipedia. Kembang tahu atau yuba bahasa Jepangnya adalah produk sampingan proses perebusan kedelai yang diambil di endapan yang terkumpul di permukaan air rebusan kedelai. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan tofu skin. Kembang tahu pembuatan yuba dari endapan di permukaan rebusan kedelai. Kembang tahu biasanya dijual kering dengan berbagai konsistensi berdasarkan kekerasan dan ketebalannya. Dikenal di pasaran Hongyong, kembang tahu tipis atau ngohyong, kembang tahu batangan, kembang tahu simpul, dan kembang tahu tebal. Pemanfaatan biasanya sebagai campuran sup tertentu seperti timlo atau makanan tumisan seperti capcay. Kalau di Tiongkok namanya tau hue.
Ini makanan asimilasi ya berarti ya. Kira-kira kalau di pulau-pulau selain Pulau Jawa ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, Maluku, Papua, ada nggak makanan ini? Kalau Sulawesi, Kalimantan kayaknya ada ya, sama Sumatera. Karena masih ada yang orang yang bawa ya, originalitas orang-orang Tiongkok. Nah kalau dari cerita, dari sejarahnya, orang Tiongkok itu kan juga berekspedisi dan mendatangi salah satunya Sulawesi di utara gitu, di utara Sulawesi alias di Manado. Lalu Sumatera juga ada. Ya makanan ini makanan konsumen karena enak banget kalau misalnya lagi nggak fit, udah jadi anget gitu. Kita cari tahu apa lagi ya. Nah biasanya orang yang jualan kembang tahu itu sambil jualan susu kedelai. Nah ini kembang tahu yang lumayan harganya pasti lebih ini ya, karena tempatnya di toko di mall kembang tahu di Gandaria City, di Eat and Eat, di Pejaten Raya, kembang tahu Wildan DP, dimana di Jalan Damai, kembang tahu di Pokas, terus Tangerang City, Jalan Jati Bunder, Nasbi, ini juga ya, di Wahid Hashim. Ini ada kacangnya juga. Biasanya ada yang kasih kacang, ada yang enggak. Ini juga gerobakan. Ini gerobakan di Wahid Hashim. Kita baca manfaat kembang tahu. Ini penyakit jantung merupakan penyakit mematikan ketiga di Indonesia, bahkan setiap tahunnya terus meningkat. Penyakit tersebut dapat dicegah dengan memperhatikan asupan makanan yang masuk dalam tubuh. Salah satu olahan pangan yang dapat mencegah penyakit tersebut yakni dengan kembang tahu basah. Tak banyak orang yang mengetahui manfaat dari kembang tahu basah tersebut. Kembang tahu merupakan salah satu olahan yang berasal dari kedelai dan tergolong hasil olahan kedelai non-fermentasi. Kembang tahu terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kering dan bentuk basah. Namun di kalangan masyarakat, kebanyakan hanya mengetahui kembang tahu sebagai kembang tahu kering yang biasa dijual dalam bentuk lembaran di pasar, sedangkan kembang tahu basah masih sangat jarang dijumpai. Tak banyak orang yang berjualan olahan tersebut yang biasanya disiram dengan kuah jahe dan paling enak dimakan saat suasana hujan atau sore hari.
Tapi karena orang yang jualannya gerobakan, hujan jarang juga ada. Terkandung lemak tak jenuh hingga mencapai 80%. Wow, tinggi banget loh ini. Enggak, kita lemak tak jenuhnya dalam kembang tahu tersebut. Hal ini tentu saja dapat dimanfaatkan untuk membantu mencegah risiko timbulnya penyakit jantung koroner. Berbagai riset telah menunjukkan bahwa kandungan senyawa fenolik dan asam tak jenuh yang terdapat dalam kedelai sebagai bahan baku pembuatan kembang tahu dapat membantu mencegah timbulnya nitrosamin. Hal tersebut merupakan suatu senyawa yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit jantung koroner maupun berbagai jenis kanker. Manfaat lainnya adalah kembang tahu ini mampu menurunkan tekanan darah tinggi, membantu mengurangi gangguan saluran pencernaan, makanan alternatif untuk penderita diabetes, mencegah timbulnya jantung koroner dan kanker payudara. Hasil penelitian American Journal of Clinical Nutrition mengemukakan bahwa 55 responden yang menderita gangguan kolesterol menunjukkan perbaikan signifikan setelah melakukan diet dengan mengkonsumsi kembang tahu selama 1 tahun yang dapat menurunkan kolesterol mencapai 20%. Wow. Ini beritanya ada di CNN Indonesia. Mau makan ini kembang tahu basah ya. Apa nama lain kembang tahu? Tahue, tahua. Oh, di Indonesia lebih umum dikenal dengan nama tahwa, tawa, tahok atau kembang tahu. Adalah sebuah camilan tradisional Tionghoa. Oh, jadi kayak di ini sebetulnya orang Jawa sih biasanya. Atau orang Indonesia pada umumnya. Indonesia tuh kalau misalnya itu kan bahasa serapan ya, tahua. Jadi yang didengar aja jadi tahua. Oh ya udah, enaknya pengucapannya jadi tawa gitu. Jadi dari tahua berubah jadi tawa. Sama seperti halnya kayak tram atau kereta api. Itu jalur kereta itu di Belanda namanya spoor. Nah makanya orang Indonesia nyebutnya naik apa? Naik spoor. Orang Jawa, numpak spoor. Spoor itu artinya maksudnya tram atau kereta gitu. Makanya dulu pas SMA waktu ada Transjakarta baru operasi, orang-orang kan nyebutnya naik busway. Betul kan yang betul adalah naik Transjakarta, bukan naik busway. Yang naik busway berarti naik jalurnya. Gitu. B. Setelah gue pernah waktu itu ke Belanda dan ngelihat pas naik tram itu ada tulisannya spoor 1, 2, 3. Oh, spoor itu artinya jalur yang di sana. Jadi gue bisa memahami kenapa orang Indonesia itu hidupnya bukan Transjakarta tapi busway. Kenapa emang culture-nya aja gitu. Apalagi yang bisa diulik dari ini? Apakah kulit kembang tahu ini halal? Halal, karena ini cuma kedelai.
Apa bedanya kulit tahu dan kembang tahu? Oke. Ini ada beritanya ada di Kompas di tanggal 22 November 2021. Jadi kalian kalau misalnya itu ini cari di Kompas atau Google aja apa namanya, kembang tahu, terus cari-cari deh. Habis. Apakah makanan ini mengenyangkan? Nggak mengenyangkan sih ya, tapi mengisi perut ya. Jadi bisa, kalau buat gua ya, makannya nggak harus makan nasi dan ramen, apa aja bisa dimakan, dan kalau udah makan ya udah gitu. Nanti kalau lapar lagi, tapi jangka waktunya. Jadi ini bisa makan lagi, bisa enggak lagi, tergantung. Ada nggak sih kalian yang makan itu jadi mood gitu? Nggak mood makan, siap makan. Gue lagi mood makan. Apa makan itu jadi kebutuhan? Yang kalau nggak makan jadi cranky. Terus komen di bawah ya. Sampai ketemu di makan berikutnya. Bye bye.